Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersubun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Ubaidillah Badrun nih, Sohib kita ini aktivis dan juga dosen di Universitas Negeri Jakarta. Dia diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua departemen atau ketua prodi ya, ilmu sosiologi. Ini yang memberhentikan Rektor UNJ, padahal masa jabatannya itu seharusnya masih sampai tahun 2027. Sejauh ini sih tidak ada penjelasan resmi alasan pemberhentiannya, tapi sulit untuk tidak mencurigai bahwa itu ada kaitannya dengan sikapnya yang selama ini selalu kritis, terutama terhadap keluarganya mantan Presiden Jokowi atau Presiden ketujuh Jokowi, kalau para pendukungnya mau nyebutnya seperti itu ya. Ya, mengapa Ubaidillah Badrun diberhentikan? Ya, satu-satunya keterangan karena ijazahnya palsu. Dua-duanya keterangan karena dia plagiat. Tiga-tiganya keterangan karena dia dungu. Tetapi kalau semua tiga keterangan kita singkirkan, maka kita pergi pada keterangan yang masuk akal. Itu bahwa dia terus-menerus mengkritik Presiden Jokowi ya, atau iya sejak Jokowi jadi presiden, terutama soal potensi atau dugaan gratifikasi atau money laundering dari anak-anaknya yang sudah dia laporkan secara mengikuti prosedur hukum, tetapi diabaikan oleh KPK. Jadi kita mulai menduga dengan perspektif kritis bahwa Ubed itu seorang kritisi yang basis kritiknya adalah akademis. Dia seorang yang beroposisi, yang basis oposisinya adalah terhadap kebijakan. Dia adalah orang yang berani, yang basis keberaniannya adalah karena panggilan etik. Jadi semua hal itu yang akhirnya masuk di dalam kesimpulan publik bahwa Ubed ini oleh rektornya dianggap akan meresahkan publik akademis terutama. Tapi kita mau lihat bagaimana reaksi kalangan terdidik terhadap kolega yang ya sebut aja disingkirkan dari wilayah yang memang dia asuh dari awal sebagai dosen muda, lalu jadi dosen senior, lalu memimpin jurusan itu, lalu menjadi kader dari sebuah gerakan oposisi, lalu jadi pemimpin oposisi, lalu dia menuntut keadilan, lalu dia mengambil risiko dengan mempertaruhkan jabatan dia. Jadi semua yang dilakukan Ubed itu ada khas atau otentik sebagai seorang yang berpikir, sebagai seorang yang menginginkan negeri ini tidak dihalangi oleh mereka yang tidak mampu berpikir, supaya negeri ini diucapkan kembali di dalam dalil-dalil akademis, supaya negeri ini diasuh dengan perspektif etis yang kuat. Jadi semua hal tentang Ubed adalah tentang keotentikan seorang manusia akademis, kan itu aja kan. Jadi kalau dia disingkirkan dari situ, artinya ada kalangan kampus atau pejabat kampus yang tidak menghendaki universitas diasuh dengan kekuatan akademik dan dengan keteguhan moral. Jadi itu aja kesimpulan awalnya. Nah, memang agak sulit untuk tidak menyebut ini ada kaitannya dengan aktivitas dia yang sangat kritis terhadap rezim ini ya. Dan tetapi kenapa justru dia itu dipecatnya pada eranya Prabowo, walaupun kita tidak bisa menafikan di rezimnya Prabowo masih ada wapresnya Gibran Rakabuming, Pak Jokowi masih juga cawe-cawe sana sini, dan terlihat sekali soal itu ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa ini ada kaitannya aktivitas dia sebagai mentor dari para aktivis BEM dan sikap kritis dia terhadap pemerintahannya Jokowi pada rezim Jokowi. Tapi bagaimana menutup mulut Ubed kalau otaknya dibaca juga atau terbaca terus-menerus setiap hari oleh kalangan BEM, kalangan kritisi, kalangan penggiat media. Jadi Ubed tidak mungkin ditutup mulutnya karena mulutnya itu ada di dalam persepsi publik bahwa dia disingkirkan dari situ. Ya sama aja, justru penyingkiran Ubed itu memperkuat keterangan Ubed bahwa negeri ini tidak mau berbicara dengan kapasitas argumen itu. Jadi Ubed tiba pada satu era di mana semua orang menganggap bahwa yang kita sebut sebagai pikiran cerdas itu memang membahayakan negara. Itu konyolnya kan. Nah ini pikiran cerdas datang dari universitas. Nah memang universitas harus memproduksi pikiran cerdas.
Kan tugas universitas adalah menambang pikiran cerdas, bukan menambang batu bara. Kan itu intinya tuh. Nah, kita mau kaitkan kondisi akademis kita dengan fakta bahwa dalam keadaan kekosongan ide yang seharusnya diproduksi oleh partai politik, universitas mengambil alih itu. Nah, UBED adalah proponen yang mengambil risiko untuk mengambil alih tugas oposisi yang seharusnya dilakukan oleh partai politik dengan akibat dia disingkirkan. Jadi kita mulai melihat bagaimana orkestrasi diam-diam mestinya Pak Prabowo harus mengetahui ini tuh, dan lakukan penyelidikan juga seperti Pak Prabowo menyingkirkan pagar di laut itu. Sekarang ada pagar feodalisme, ada pagar otoritarian, ada pagar kemunafikan di kampus yang juga harus disingkirkan oleh Presiden Prabowo. Jadi kita mesti bukan sekedar biarkan, dukung kampus untuk terus mengucapkan kritisismenya. Itu intinya. Nah, sekarang duel argumen itu berhenti karena mungkin rektor tempat Saudara Ubed mengajar mulai mendapat pesanan atau tekanan dari atasannya. Kan rektor sekarang punya kapasitas untuk menentukan pemerintahan di dalam kampusnya, kan birokrasi kampus diatur sekarang oleh rektor, kebijakannya itu kuat sekali, dan rektor diangkat oleh presiden tuh melalui menteri pendidikan dengan kuota suara yang menentukan siapa yang layak jadi rektor, lalu rektor menentukan siapa yang layak jadi pemimpin atau direktur di sebuah lembaga di dalam universitasnya, siapa yang layak untuk diberi insentif. Tapi kalau kita bayangkan buat tugas utama dari setiap pengajar memberi kritik, maka rektor itu tidak boleh menghalangi dosen itu memberi kritik, karena itu ada fungsi dari universitas atau semacam tridharma perguruan tinggi, yaitu lakukan penelitian dan ucapkan itu sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Jadi memberi kritik juga adalah bagian dari pengabdian masyarakat selain pendidikan dan penelitian. Pemberhentian Ubed ini saya kira nggak boleh dianggap sepele loh oleh rezimnya Pak Prabowo itu. Apalagi sekarang ini kan muncul ketidakpuasan secara luas di kalangan dosen karena rupanya tunjangan kinerja mereka ini selama 5 tahun di eranya Pak Jokowi itu belum dibayar. Angkanya sampai 8 triliun sekian gitu. Dan tapi sekarang pemerintahnya Prabowo kan juga agak kurangan anggaran ya, karena juga ugal-ugalan proyek ugal-ugalan infrastruktur di eranya Jokowi, dan itu hanya bisa dibayar kalau nggak salah 2,5 triliun gitu. Dan ini kan bagaimanapun juga menimbulkan kekecewaan di kalangan para dosen. Beberapa hari ke depan akan ada demonstrasi dosen-dosen se-Indonesia yang menuntut insentif tuh terhadap kedudukan dia sebagai dosen tuh, apa namanya tuh, tunjangan apa istilahnya tuh. Yang jelas ada keinginan dosen-dosen ini untuk menuntut hak mereka yang sejak mungkin 5 tahun lalu itu dijanjikan oleh Jokowi dan nggak dipenuhi, itu tunjangan. Nah, saya tidak menghafal istilah itu. Jadi prinsipnya dosen-dosen ini marah pada negara, marah pada kekuasaan yang melupakan janji mereka untuk merawat daya beli atau sebetulnya anggaran pendapatan dari dosen-dosen ini. Nah, kita mulai melihat ada geliat baru di kalangan dosen yang sebetulnya itu sama seperti dosen kalau dia demo tentang hak hidupnya, itu sama seperti buruh menuntut perusahaan atau negara itu memenuhi upah minimum. Jadi dosen juga sebetulnya ada buruh dalam pengertian sistem penggajian kan. Jadi kalau dosen ini nuntut, maka dia mesti bersinergi juga dengan tuntutan lain, yaitu tuntutan kaum buruh itu, karena mereka sama-sama dilecehkan haknya oleh kekuasaan, oleh korporasi kan. Tapi kadangkala di kalangan dosen ada semacam ya elitisme tuh, kami ini dosen nih, karena itu nggak boleh bersinggungan dengan buruh, nanti kami dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk demonstrasi. Harusnya dosen itu minta dikawal oleh buruh, minta dikawal oleh LSM, karena ini satu perjuangan untuk merestrukturisasi atau mendekonstruksi apa yang kita sebut kesejahteraan
apa yang kita sebut keadilan. Kan nilai yang dibawa oleh dosen dan nilai yang dibawa oleh buruh, oleh LSM sama, yaitu menginginkan republik ini diasuh atas dasar kepentingan bersama, di atas dasar tuntutan publik. Maka semua hal yang bersifat menghalangi keadilan harusnya dibongkar. Kenapa ada penghalangan terhadap keadilan? Keadilan pendapatan dosen itu karena mereka adalah profesi peneliti misalnya, harus dibayar. Demikian juga buruh yang keahliannya adalah secara tidak langsung exchange value-nya itu menghasilkan devisa kan. Jadi kita mesti bayangkan bahwa gerakan-gerakan masyarakat sipil ini harus juga dalam orkestrasi yang sama, itu menuntut keadilan dan bukan mengeksklusifkan tuntutan itu seolah-olah ini karena dosen maka harus diutamakan loh. Demikian juga pemerintah harus dengar dengan cara yang bagus. Keluhan dosen itu keluhan yang real karena mereka tidak layak hidup dengan gaji yang seadanya. Demikian juga buruh, demikian juga guru. Jadi semua hal harus kita ucapkan dalam satu kalimat bahwa protes itu adalah protes terhadap keadilan, terhadap kemerdekaan berpikir. Itu saya kira yang mesti kontekskan juga dengan macetnya kampus itu untuk memberi evaluasi kritis karena dibayang-bayangi oleh semacam nanti ada surat rektor yang akan menghalangi para dosen ini, atau termasuk UB tadi yang bahkan mengawali janji dia untuk terus beroposisi dan terus menghadirkan pikiran akal sehat. Jadi saya kira ini bisa dipastikan ya, pemecatan atau pemberhentian Ubaidillah Badrun ini ada dampaknya pada para dosen. Ini pilihannya ini buat mereka ini, mereka makin tidak kritis gitu karena takut kalau kemudian dikritis mereka akan dipecat oleh rektornya sekarang gitu. Atau malah sebaliknya itu menjadi lebih kritis karena mereka sendiri kan ini mungkin mereka merasa diperlakukan secara tidak adil karena tunjangan kinerja ini kan selama ini mereka biasanya sangat ditunggu-tunggu oleh mereka. Tapi ternyata nggak bisa dibayar penuh. Pemerintahan Prabowo juga dilematis ya. Ini kan lagi-lagi warisan dari pemerintahnya Jokowi. Oke, pada akhirnya kita mesti ucapkan kembali dalil bahwa politik itu memang harus diasuh di wilayah akademis, supaya ada keketatan metodologis untuk memeriksa kebijakan pemerintah. Bahwa ada DPR, oke, itu ada tekanan politik. Tetapi dari kampus dapat semacam intuisi awal kampus adalah membaca ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu kemudian dihitung dengan metodologi, lalu diucapkan dengan argumen yang kritis. Jadi jangan halangi kampus atau jangan pagari kampus supaya kampus itu bisa seperti laut lepas itu. Tidak ada batas antara mereka yang berpikir dan mereka yang memberi kritik. Tidak ada batas antara mereka yang meneliti dan mereka yang menjadikan hasil penelitian itu sebagai pembanding kebijakan. Kan itu yang kita sebut sebagai otonomi kampus. Jadi sekali lagi UBED adalah satu kasus yang sebetulnya membuat kampus di mana-mana itu merasa kalau begitu kami juga akan diubetkan nanti itu. Maka semakin banyak orang yang tidak mau berpikir kritis, semakin banyak dosen yang sekedar menunggu gaji, sekedar ngisi-ngisi daftar untuk dapat remunerasi apalah istilahnya itu. Jadi dosen akhirnya jadi tukang di universitas itu yang bertentangan dengan maksud konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Dosen bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi dia sekaligus adalah buruh yang punya hak untuk dia perjuangkan. UBED adalah bagian dari perjuangan itu, dan kita ingin beri semacam poin dalam kasus UBED bahwa tidak mungkin pikiran itu dikendalikan melalui SK rektor, itu tidak mungkin. Kekuasaan itu terus menerus hadir dalam bentuk yang otoriter tuh. Jadi sekali lagi kemungkinan perubahan sebetulnya setelah 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, kalau legitimasi Prabowo akhirnya melemah karena masih ada bayang-bayang kalangan pro Jokowi di belakang dia yang menghalangi orang untuk menghukum atau melaporkan kasus-kasus Jokowi, itu artinya Pak Prabowo akan gagal memperoleh legitimasi. Jadi semua hal yang ada di depan kita hari ini itu kecerewetan netizen, kekritisan kalangan dosen itu memang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo. Karena yang disasar bukan Prabowo-nya, tetapi rejim sebelumnya yang seolah-olah
ingin menyembunyikan diri di belakang pemerintahan sekarang supaya tidak diusut. Hanya karena alasan bahwa pemerintahan sekarang adalah kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Justru karena kelanjutan itu memperlihatkan aspek-aspek yang masih koruptif, oleh karena itu kampus akan terus bergerak. Jadi Pak Prabowo sebagai presiden harus memastikan bahwa juru bicara kampus itu adalah Ubed. Juru bicara Ubed itu adalah netizen. Juru bicara netizen itu adalah persepsi rakyat bahwa pemerintahan Prabowo harus berhenti menjadi bagian atau kelanjutan dari pemerintahan Presiden Jokowi yang masih berupaya untuk menanamkan pengaruhnya. Jadi kemampuan kita membaca Ubed itu adalah bagian dari keinginan kita untuk meminta Presiden Prabowo memeriksa mereka yang pernah dilaporkan oleh Ubed, karena Ubed adalah warga negara kritis dan dia memakai hak konstitusinya untuk mempersoalkan sebetulnya kejahatan ekonomi, apalagi kejahatan politik dan konstitusi yang pernah atau masih dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi melalui dinastinya, melalui kepentingan-kepentingan yang masih bisa dia kendalikan. Kira-kira itu analisis akal sehat hari ini. Salam akal sehat. Salam akal sehat.